Saya ingin membalaskan dendam ibu saya ke Om Alex. Karena Om Alex sudah menyanyiakan ibu saya. Dan juga Pangeran, anak kesayangannya Om Alex. Sultan, Papa benar-benar mohon maaf sama kamu karena sudah menelantarkan kamu selama ini. Papa tahu dosa dan kesalahan Papa itu begitu besar. Tapi Papa mohon sama kamu, izinin Papa untuk bisa menebus dosa-dosa Papa itu ya. Papa mohon sama kamu, Arga. Hey. Sorry, gue langsung kesini aja. Habisnya gue bosan banget di rumah. Gak apa-apa kan? Bukan adek lo. Tapi lo jadi kan bikinin acara penyambutan untuk gue malam ini. Kalau nggak bisa di rumah juga nggak apa-apa kok. Gue fine-fine aja. Tapi mungkin nanti gue bakal ngundang beberapa temen gue untuk have fun. Nanti gue pertimbangin lagi. Kenapa lo harus pertimbangan lagi? Kalau lo emang ngerasa jadi kakak gue, harusnya lo mau nurutin apa kemauan adik lo. Tolong sama kamu, kamu usahakan sebisa kamu untuk mengikuti permintaan-permintaan Arga. Kalau bisa, jangan kamu tolak permintaan dia. Dan jangan pernah menyinggung perasaan dia. Karena Papa tahu dia nggak punya siapa-siapa saat ini. Papa juga berharap kamu bisa menggantikan posisi Papa sebagai ayah yang baik dan juga sebagai kakak yang baik buat Arga. Kamu mau kan, Pangeran? Papa mohon sama kamu untuk bisa bantu Papa menebus dosa-dosa Papa selama ini. Karena gak bisa jadi ayah yang baik buat dia. Gak bisa jadi ayah yang bertanggung jawab buat Arga. Tolong bantu Papa, Pangeran. Bantu Papa ya, nak. Papa tenang aja ya, Pak. Papa gak perlu khawatir. Makasih, Pangeran. Benar-benar bangga sama kamu, nak. Kamu anak yang baik. Walaupun Papa sudah menyakiti kamu, ternyata kamu masih mau memaafkan Papa. Kamu masih mau menerima adik kamu. Kamu anak yang luar biasa, Pangeran. Papa bangga sama kamu, nak. Papa bangga. Ngomong-ngomong, kenapa nggak sekarang aja? Lo kenalin gue sama orang-orang kantor. Gue cari waktu yang tepat. Bentar, emang ini bukan waktu yang tepat? Gue udah siap kok. Lagi pula, lo nggak perlu lagi pusing-pusing untuk nyari waktu. Lebih cepat, lebih baik kan? Saya nggak nyaman sama sikapnya Arga. Tapi saya juga nggak bisa nolak. Karena Papa udah pesen supaya saya turutin semua kemauannya Arga. Gimana? Ayolah, nunggu apa lagi? Udah yuk, ayo. Ayo! Cuman dengan cara ini,
Papa ngerasa bisa nembus dosa-dosanya ke Arga. Dan saya sendiri juga udah janji kalau saya akan turutin semua permintaan Papa. Saya terpaksa harus kumpulin semua staf kantor buat ngasih tahu kalau sebenarnya Arga adalah adik saya, sesuai kemauan dia. Saya juga nggak mungkin nolak permintaan Papa, karena Papa sendiri yang bilang kalau saya jangan sampai nyakitin hatinya Arga. Apa maksud pangeran yang sebenarnya? Jangan-jangan Arga udah ngancem pangeran sama Om Alex. Aku mau ngomong sama kalian berdua. Putri. Aku cuma mau tahu sebenarnya apa yang terjadi di antara kalian berdua. Kenapa tiba-tiba Arga datang ke kantor ini terus bilang di depan kita semua kalau kamu juga akan jadi pimpinan di kantor ini. Aku juga tadi dengar kalau kamu bilang pangeran itu kakak kamu. Iya Put, aku dan pangeran emang adik kakak. Kita berdua sama-sama anak kandung dari ayah yang bernama Alexander Wijaya. Itu benar. Itu semua benar, Putri. Dan ya karena itu Put, mulai sekarang aku jadi punya hak dan fasilitas yang sama kayak pangeran di kantor ini. Makanya aku minta sama pangeran, tolong cepet-cepet kenalin aku sama orang-orang di kantor ini. Karena sebentar lagi, seharusnya aku menjadi salah satu pimpinan di kantor ini. Tadi saya nggak sengaja dengar percakapan Bapak di telepon. Kalau Pak Raymond ini sengaja membiarkan Bu Lisa mau menjual saham-saham ini dengan harga rendah. Iya emang, tidak apa-apa. Kalau Bu Lisa mau menjual saham saya di titik yang paling rendah, it's okay. Gak apa-apa. Tapi bukannya itu bisa merugikan kita, Pak. Dan saya dengar Pak Raymond ingin melepas perusahaan yang di Bangka dan di Medan untuk dijual. Apakah itu benar, Pak? Ya. Perusahaan di Medan sama di Bangka saya akan jual. Hasilnya, saya akan beli saham kembali. Semoga saja keputusan yang sudah aku ambil tadi adalah langkah yang paling tepat. Aku nggak mau kehilangan perusahaan utamaku gara-gara ulah Lisa. Pak Bos, udah sampai. Jangan ngelamun terus ah, ntar sambet loh. Hai Mi, Pipi baik-baik aja kan? lebih baik aku nggak cerita dulu ke Mimi kalau aku jual perusahaanku yang di Bangka dan di Medan. Karena aku nggak mau masalah ini bikin Mimi kepikiran dan makin merasa bersalah. Pip, Ya, Pipi baik-baik aja nggak? all is good. Cuman Pipi tadi lagi meeting sama BOD, jadi agak sedikit sibuk. Ya udah kalau gitu masuk yuk. Mimi bikinin teh hangat biar Pipi bisa lebih tenang ya. Oke.
Dari tadi saya mau ngomong penting sama Pak Bos ngelamun terus. Apa sekarang aja kali ya aku ngomong sama Pak Bos. Ada apa sih sebenarnya? Kayaknya masih ada yang belum diceritain sama Pipi. Karena aku perhatiin Pipi tuh masih nggak tenang mikirin sesuatu. Apa jangan-jangan masalah di kantor belum beres ya? Pak Bos, saya bener-bener shock banget dengernya Pak Bos. Dari tadi sih sebenarnya saya mau nanya, cuman nggak sempet. Itu semua bener Pak Bos. Pelan-pelan suaranya berisik. Maaf Pak Bos. Ini pasti ada hubungannya sama masalah Pipi di kantor. Pak Bos, jawab jujur. Pak Bos sudah jual perusahaan Pak Bos di Bangka sama di Medan. Bener itu Pak Bos? Saya kan bilang jangan kencang-kencang Jojo bicaranya, nanti ada yang denger. Maaf Pak Bos, habisnya saya shock banget loh. Ini tuh perusahaan gede Pak Bos. Bagi saya ini perusahaan bisa buat 7 turunan Pak Bos. Gimana saya nggak... Pak Bos bisa jual perusahaan ini cuma gara-gara berisik ya? Kita ngobrol di luar. Sana. Ayo, sini. Buat apa Pipi jual 2 perusahaannya?